untuk lagu ini. Pacu teh. Yuhu, ikutin keseruan aku TikTok ke Gunung Merapi di Sumatera Barat yuk. Oke, jadi ini aku pagi-pagi udah prepare jam 6 aku berangkat dari Padang bareng sama Mas Irfan. Nah, kita lewat jalan bypass dan sumpah ini Mas Irfan bawa motor yang gak kira-kira kenceng banget. Ini aku yang ngebonceng sampai agak ngap ya guys. Pokoknya ini kita bakal menempuh perjalanan Padang Bukit Tinggi itu sekitar kurang lebih 3 jaman. Yap, sebelum itu jangan lupa ngambil sangu dulu. Kita ke ATM sebentar buat ngambil cuan karena kita butuh uang. Ini aku berangkat pas hari Minggu dan feeling aku ya, pasti tiap hari Minggu tuh cuacanya cerah banget kayak gini. Nah, pas di perjalanan aku tuh kayak ngeliat gunung guys. Kelihatan gak sih? Kira-kira tuh gunung apa? Sumpah aku juga gak tahu itu gunung apa. Gunungnya itu yang kelihatan ada 2. Gunung yang ini sama satu lagi gunung yang itu tuh. Tapi gak tahu, please warga Sumbar itu gunung apa sih? Aku juga gak tahu. Ngangong-ngangong tiba-tiba udah sampai Tanah Datar. Kira-kira kalau udah deket sini tahu dong kita udah bakalan deket mana. Yap, kita udah deket sama air terjun Lembah Anai. Siapa yang kalau lewat Bukit Tinggi pasti speechless banget sama air terjun satu ini karena emang bagus banget air terjunnya. Nah, di atas air terjun Lembah Anai ini juga ada air terjun Proklamator. Air terjunnya bagus banget, pokoknya kalian wajib main ke situ ya. Setelah berjam-jam di perjalanan Padang Bukit Tinggi, kita lapar, akhirnya kita makan lontong dulu ini udah deket sih sama pos pendakian Gunung Merapi. Nah, kalau di daerah Sumbar, sarapan paginya itu mayoritas pakai lontong sore kayak gini dan ini enak banget. Sarapannya udah selesai, lanjut lagi kita masuk ke jalan menuju ke pos pendakian Gunung Merapinya. Sejauh ini perjalanan masuk ke pos pendakiannya itu jalannya masih aman ya guys ya, masih mulus, masih di beton, kanan kiri masih bagus. Dan pas lewat sini lagi ada yang panen kentang. Kira-kira sekarang kentang per kilonya berapa ya harganya? Sepanjang jalur masuk ke pos pendakian Gunung Merapi, view-nya kita bakal langsung dihadapkan sama Gunung Singgalang. Cakep banget gak sih? Jalanan yang kita lewatin ini juga salah satu jalan umum warga sekitar untuk pergi ke kebun mereka. Jadi gak heran kalau di sini banyak warga yang lewat. Ampun, ini jalannya udah mulai berbatu, kayak geruduk-geruduk banget lah pokoknya. Ini udah goyang-goyang banget. Nggak tahu itu nih aku nunjuk-nunjuk apa ya. Alhamdulillahnya semalam itu nggak ada hujan di daerah sini, jadi jalanannya tuh nggak becek dan gak licin. Cuma batu-batunya tuh kayak hidup semua, muncul dia ke permukaan, berbatu banget guys. Tapi nggak apa-apa karena akhirnya kita udah sampai di pos pendakian Gunung Merapi. Ini namanya area BKSD. Di area ini juga banyak banget orang-orang camcer gitu karena di sini view-nya juga bagus. Langsung aja aku registrasi ke pos pendakiannya. Registrasi di sini udah include tiket masuk sekaligus tiket untuk parkir kendaraan. Jadi sekalian selain isi data diri, kita juga isi beberapa data kendaraan yang kita bawa. Di pos BKSDA ini fasilitas toiletnya juga udah ada. Jadi aku mau cek dulu toiletnya kayak gimana ya kira-kira. Nah, di area BKSDA ini kita juga nggak perlu khawatir kelaparan karena di sini banyak banget loh yang jualan. Teman-teman kalau misalkan nggak pengen mendaki ke Gunung Merapi, kayaknya ngeteh-ngeteh di sini juga asik deh karena view Gunung Singgalangnya cantik banget. Aku kalau minum teh, aku tim yang gak diaduk. Ini terkhusus kalau misalkan aku beli teh di luar ya. Karena biasanya gulanya kebanyakan, jadi suka kemanisan. Di pos BKSDA ini juga gak pernah sepi, rame terus. Lihat deh, ini motornya banyak banget yang parkir kan. Setelah udah selesai ngeteh dan juga udah puas duduk-duduknya, akhirnya kita lanjut untuk melanjutkan pendakian ke Gunung Merapi via Batu Palano. Yuhu, lanjut lagi yuk, ikutin keseruan aku TikTok ke Gunung Merapi di Sumatera Barat via Batu Palano part 2. Nah, jadi setelah puas duduk-duduk, ini jam 11 kita baru mau lanjut untuk naik ke atas. Untuk pemanasan di awal, kita masih trekking santai sambil menikmati suasana hutan bambu di sekitaran Gunung Merapi. Oh iya, ternyata di sini ada yang ngecamp juga. Di sini area BKSD atau enggak ya? Nah, ini adalah trek terakhir yang jalannya landai karena kita udah mau mulai masuk ke trek yang nanjak kayak gini. Di sini biarpun udah jam 11, tapi nggak tahu kenapa aku masih ngerasa dingin, jadi aku masih pakai jaket. Karena masih awal permulaan, jadi nggak kerasa nih tiba-tiba kita udah nyampe di warung pertama, atau aku nyebutnya anggap aja nih pos 1 lah ya. Nah, di sini istirahat dulu sekalian aku mau lepas jaket karena udah mulai ngerasa panas. Abis itu kita lanjut jalan lagi dan akhirnya tiba-tiba sekitar 30 menit kemudian kita sampai di pos kedua atau ini warung kedua. Nah, pokoknya di sini kalian jangan khawatir karena di gunung ini tuh ada warung guys. Warungnya lengkap sampai nanti ke batas vegetasi di Cadas. Oke, di sini istirahat sebentar dan jangan lupa minum. Dan istirahatnya sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Siap-siap lagi buat lanjut trekking ke pos berikutnya. Karena nih penyakit pendaki kalau misalkan istirahatnya kelamaan yang ada nanti mager dan males gerak lagi. Nih pas di trek aku temu sama daun yang unik banget. Ini tuh daunnya emang kelainan atau emang dia spesiesnya dan jenisnya yang kayak gini? Masa iya sih daun bisa jerawatan kayak gini? Jadi biasanya kalau ada tumbuhan yang memiliki tonjolan pada daunnya seperti ini, biasanya ini disebabkan oleh hama guys. Kemungkinan ini karena hama tungau puru atau gal ya kayaknya ya. Hama tungau puru sendiri biasanya muncul disebabkan oleh serangga yang bertelur di bawah permukaan daun. Jadi ini daunnya
bukan kelainan atau memang spesiesnya ya, tapi biasanya memang karena diserang oleh hama. Oke deh, jadi di sini aku banyak banget istirahatnya. Jadi di sini kita istirahat lagi sambil makan coklat. Nah, salah satu ciri khas jalur pendakian gunung-gunung di Sumatera Barat itu banyak ditempelin sama Asmaul Husna kayak gini. Di sini kita ketemu sama jalur yang merupakan pertemuan dari dua jalur untuk mendaki ke Gunung Merapi. Yang sebelah kiri ini merupakan jalur pendakian yang disebut dengan jalur Ayange, dan yang sebelah kanan jalur pendakian dari Batu Palano. Oke, ini jalurnya udah mulai sempit-sempit ya guys ya. Di jalur yang sempit ini aku ketemu sama katak gemoy, lucu banget, kecil. Tapi kalian jangan asal pegang ya, karena biasanya katak yang kayak gini tuh beracun. Nah, ini tadi Mas Irfan coba pegang, ternyata dipipisin guys. Jadi harus cuci tangan dulu. Katak yang beracun biasanya mengeluarkan cairan toksik dari kelenjar kulitnya. Jadi teman-teman kalau ketemu sama hewan melata di hutan jangan langsung dipegang dengan tangan kosong ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini treknya udah mulai sempit dan semak-semaknya juga udah mulai rapat. Di jalur kita juga ketemu sama rombongan pendaki lain. Kayaknya yang kali ini satu keluarga nih. Kayaknya ini ada emak, bapak, sama anak-anaknya. Gemoy banget gak sih? Jadi kira-kira ini kita kapan nih bisa kayak gini nih, satu keluarga mendaki bersama guys ya. Di jalur aku ketemu lagi sama, kalian bisa lihat gak sih ini apa? Ayo coba tebak ini apa. Kalian harus tahu ini apa. Ini sumpah jarang banget bisa kelihatan loh. Soalnya aku juga nggak tahu ini aku nge-zoom apa. Yaudah deh, kita lanjut jalan aja lagi kali ya. Ini tuh aku udah lumayan sumringah, kayak udah bahagia gitu, karena bentar lagi kita udah mau nyampe ke pos ketiga atau warung ketiga ya guys ya. Nah kan bener kan, ada warung lagi, dan pas kita nyampe sini ada rombongan juga yang lagi turun. Dan ini lihat deh, yang punya warung lagi ngegoreng bikin gorengan. Jadi kita istirahat lagi di sini sambil ngelurusin kaki, sambil menikmati cahaya matahari yang kayaknya udah bakalan bikin muka aku jadi gosong. Kalian lihat deh rombongan pendaki yang bawa tas gede kayak gini, sumpah ini pasti capek banget. Aku tuh tim yang kebanyakan istirahat deh kayaknya. Ini istirahat lagi nih sambil minum juga. Ini tuh kayak istirahat berhenti jalan, istirahat berhenti jalan gini terus. Tapi nggak apa-apa karena kali ini kita santai-santai aja. Jadi kita lanjut jalan aja lagi yuk. Nih jalurnya udah mulai sempit. Pokoknya kalau lewat sini kalian nggak bakalan bisa nyalip. Di sini aku ketemu sama kumbang lebah atau disebut juga dengan bumblebee. Kumbang lebah ini termasuk ke dalam ordo Coleoptera. Kumbangnya lagi ngumpulin nektar atau serbuk sari dari bunga. Sumpah aku mau ngasih lihat view Gunung Singgalang yang bisa kita lihat dari Gunung Merapi. Bagus banget gak sih? Pas di jalur aku juga sempat ketemu sama Edelweiss tapi belum ada bunganya. Lanjut jalan lagi dan akhirnya sampai di ini area apa namanya ya? Aku lupa. Pokoknya di sini aku masih istirahat lagi dan satu kali lagi jangan lupa minum. Ini aku saking udah ngapnya nih ya, minum aja. Lihat deh napasnya tuh kembang kempis banget kelihatan. Sambil minum masih napasnya, ya Allah. Yuhu, lanjut lagi yuk, ikutin keseruan aku tektok ke Gunung Merapi via Batu Palano part 3. Nah, jadi setelah istirahat sambil minum, di sini aku mau nikmatin dulu cuaca dan pemandangan langit yang lagi cerah ini, baru lanjut jalan lagi. Di sini treknya udah mulai bebatuan karena kita udah mau deket sama area cadas. Ini aku ngelewatin salah satu tempat yang biasanya di sini tuh sumber air gitu, tapi ini lagi kering. Nah, gak lama kemudian akhirnya kita sampai di warung terakhir yang ada di Gunung Merapi. Ini warung terakhir ya guys ya, karena ini udah warung terakhir di area cadas. Akhirnya aku istirahat dulu di sini sambil ngelurusin kaki, sekalian duduk-duduk. Ini saking banyaknya varian minumannya, aku jadi bingung mau minum yang mana. Ada kopi, ada coklat, ada teh tarik juga. Akhirnya aku minum teh tarik aja, kita aduk dulu, sekalian nunggu ini agak dingin. Di warung ini aku juga pesen mie rebus, karena kebetulan aku juga dari tadi belum ada makan berat, jadi sekalian aja makan dulu di sini, sekalian ngumpulin tenaga buat nanti. Aku santai-santai dulu di warung ini lumayan agak lama, karena di sini pemandangannya juga masih kelihatan bagus. Jadinya bikin betah buat stay di sini. Oke, istirahatnya udah selesai dan sebelum hari makin sore siap-siap lagi buat lanjut ke puncak. Ini tuh aku udah mau mulai naik ke puncak dan lihat deh view-nya lagi bagus dan cerah banget. Semoga aja nih bakalan cerah sampai sore ya. Dan aku istirahat lagi karena itu panas banget, jadi aku memutuskan buat pakai jaket lagi biar nggak hitam. Nah, di sini aku ngerasa kaki aku udah mulai nggak beres nih, udah mulai kram, jadi aku pijit-pijit ringan dulu kayak gini. Lanjut pelan-pelan aku mulai naik lagi buat lanjut ke puncak. Dan alhamdulillah akhirnya nggak lama kemudian sampai juga di Tugu Abel. Menurut cerita, Tugu Abel ini didirikan untuk mengenang seorang Abel Tasman, seorang pendaki yang meninggal demi menyelamatkan teman pendakiannya di Gunung Merapi ini. Dan ternyata di sini juga ada yang ngecamp nih. Oke, habis dari Tugu Abel, kita mau lanjut lagi ke Puncak Merpati. Ini dia cerita keseruan aku dibikin muter-muter di kawah Gunung Merapi. Kira-kira bakalan sampai puncak nggak ya? Lagi, jadi kita diskusi dulu nih, kita mau ke Puncak Merpati atau mau ke Kawah Biru. Kawah Biru ini merupakan salah satu spot yang jarang banget orang tahu kalau lagi ke Gunung Merapi. Jadi setelah kita perkirain estimasi waktunya cepetan yang mana, jadi akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke Kawah Biru. Tapi sebelum itu, mumpung view-nya lagi bagus, kita sempetin bikin video ala-ala dulu. Oke, lanjut lagi, kita mulai jalan menuju ke Kawah Biru. Dan gak lupa bikin video
pura-pura lari yang padahal kita selama perjalanan sepanjang trek itu cuma jalan santuy ya guys ya. Nah bener kan, jalannya santai aja karena sok-sok lari nih kaki udah mulai kerasa kram ya guys ya. Nah beneran ini sampai sini kaki aku rasanya udah mulai berat banget. Ini aku udah bener-bener gak kuat. Beneran ini betis aku rasanya naik, udah kram parah, gak kuat jalan lagi. Tapi ini aku coba stretching dulu sedikit sambil coba buat ngatur nafas aku supaya lebih rileks lagi. Ini rasanya paha sama betis aku beneran sakit banget. Terus aku juga lupa minum guys. Ternyata aku masih nyimpen air minum dan belum aku buka sama sekali. Duh, aku tuh kadang suka lupa minum air putih. Serius deh. Aku juga coba bikin otot di paha aku tuh supaya lebih rileks dan alhamdulillah bisa mendingan. Jadi lanjut lagi jalan pelan-pelan. Nah ini kita sampai di lokasi yang ada alat sensor pendeteksi gempa. Ada yang tahu nggak ini nama alatnya apa ya kira-kira? Untuk menuju Kawah Biru kita masih harus jalan sampai ke ujung sana guys. Masih jauh banget dan kira-kira aku bakal nyampe Kawah Biru nggak ya? Yuhu, ini dia perjalanan menuju Kawah Biru Gunung Merapi, Sumatera Barat. Jadi setelah kemarin kita dibikin muter-muter, ini kita ngelewatin kayak semacam kawah kering gitu. Dan ini kawahnya lumayan besar dan cukup lebar. Kelihatan gak sih ini tuh vibes-nya kayak berasa lagi di planet Mars. Dan karena jalannya emang bakalan muterin kawah ini, jadi kita juga ngelewatin pinggiran tepi-tepinya kawahnya gitu deh. Ini tuh kawahnya luas banget. Nah setelah jalan muterin kawah yang tadi, kita ngelewatin trek yang udah mulai naik. Setelah tadi jalannya kayak cuma landai-landai aja. Ini tuh karena cuacanya lagi terik banget, jadi nggak tahu mau seneng apa sedih karena emang panas banget. Dan dari sini juga kelihatan kalau ternyata di sini tuh ada view kayak telaga gitu. Nah kalian ada yang tahu nggak guys, ini tuh nama telaganya apa? Aku juga nggak tahu soalnya. Oke, cuaca udah makin panas. Ini tuh kita udah jalan lumayan cukup jauh. Dan dari tempat yang aku lagi berdiri ini tuh kelihatan mana puncak Garuda dan mana puncak Merpati. Jadi ini tuh kita bener-bener jalan udah lumayan jauh banget. Kayak dari titik yang ujung itu kita mau menuju ke ujung yang lain. Gitu. Dan ini tuh ternyata trek untuk menuju Kawah Biru itu masih harus turun ke bawahnya lagi. Aduh ini tuh cuaca lagi terik banget. Kadang lanjut lagi, jadi setelah muter-muter di beberapa kawah tadi, akhirnya kita sampai juga di Kawah Biru. Tapi sayang banget karena cuaca lagi cerah banget dari kemarin, jadi ini kawahnya lagi kelihatan agak kering gitu guys. Nah dari Kawah Biru ini kita juga bisa ngeliat jalur untuk menuju puncak Garuda yang masih banyak juga orang nggak tahu nih. Itu tuh kayak puncak Garuda yang sejatinya gitu. Nah jadi kita istirahat dulu sambil nyantai ya, ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Terus ini tuh tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu loh dari kejauhan. Padahal di sekitar kita tuh lagi nggak ada orang. Suaranya tuh kayak dari arah puncak Merpati. Dan bener aja yang teriakin kita itu orang yang lagi di puncak Merpati ya guys ya. Ini aku coba zoom, kelihatan gak sih itu ada orang yang berdiri di puncak. Ini tuh jarak lokasi Kawah Biru tempat kita berdiri sama orang yang di puncak Merpati itu jauh banget kan. Karena hari udah makin sore dan kita juga gak mau turun kemalaman, jadi kita mulai ngelanjutin perjalanan buat langsung pulang. Dan ini kita milih jalur buat muter lagi ya guys ya. Tapi gak nyesel sih karena ini viewnya lagi bagus banget, lihat deh awannya cantik banget. Nah kira-kira kita bakal turun kemalaman gak ya? Oke segitu dulu, thanks for watching.